dipetik dari beberapa sumber ya secara internasional melalui beberapa media massa. Masalah tentang uang yang timbul itu karena prinsip dasar daripada penggunaan uang itu kurang dipahami, sehingga terjadilah situasi yang sampai dengan sekarang kecenderungan kesuksesan seseorang itu menjadi hambar dalam pengelolaan keuangan, flat dan tidak bisa berkembang. Tetapi sebagian orang yang berhasil mengerti bagaimana prinsip dasar tentang uang, definisi tentang uang, pada akhirnya mereka akan memperoleh kesuksesan yang sangat besar. Selamat berjumpa lagi dengan saya Catur Yudi Arianto, yang kali ini kita akan membahas uang. Sebelumnya saya menyampaikan bahwa di channel saya ada beberapa video. Yang pertama isinya adalah gado-gado ya, banyak kisah kehidupan, banyak cerita hari-hari dan pekerjaan harian saya yang asli saya lakukan sepanjang hari. Kemudian yang kedua ada berbagi tentang tanam lombok atau cabai pada sebutan secara internasional, secara umum itu cabai. Saya letakkan di playlist dan kali ini saya menyampaikan ini semua dalam ranah rona kehidupan. Saya mendoakan kita semuanya sukses dalam banyak hal, dan semua doa yang kita sampaikan kepada Tuhan yang diyakini akan segera terwujud, dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Dan mempermudah kehidupan kita hari lepas hari menuju ke masa depan yang lebih baik. Di dalam prinsip dasar tentang uang, definisi yang muncul adalah sebagai alat tukar. Kalau kita memahami sebagai alat tukar, itu tidak ada batas, tetapi terjadi perbandingan-perbandingan yang signifikan. Kalau misalkan uang didefinisikan sebagai alat tukar, yang kita tukar apa? Kalau yang kita tukar kecil, kemungkinan kita membutuhkan uang yang nilainya kecil untuk ditukarkan. Tetapi dalam ukuran yang besar, otomatis kita membutuhkan uang untuk ditukarkan dengan barang yang definisinya nilainya besar. Tukar ini adalah satu definisi yang mengandung nilai dasar yang pada umumnya tidak dipahami. Kalau dipahami dengan menyebut tukar, dengan memikirkan mindsetnya mengubah ke arah tukar, otomatis kita perbandingan di dalam hati dan pikiran kita terjadi perbandingan, memikirkan bagaimana dengan uang yang kita pegang, kita miliki cukup tidak untuk ditukarkan dengan kategori apa gitu misalkan. Tetapi perkembangan zaman sampai dengan saat ini, mindset orang yang berubah, muncul pengertian yang kedua. Yang pertama adalah uang untuk alat tukar, yang kedua uang untuk alat pembayaran. Disinilah mulai muncul kehidupan yang berbeda, yang mengubah dunia, yang sangat-sangat luar biasa karena definisinya menjadi alat pembayaran. Kalau difungsikan sebagai alat pembayaran, otomatis ada pembelian atau berkembang menjadi pinjaman yang harus dibayar.
Disinilah yang menjadi masalah yang baru muncul sampai dengan sekarang. Kalau yang pertama kita dapatkan definisi menurut beberapa sumber yang dipercaya, itu uang adalah alat tukar, tetapi kemudian berkembang menjadi uang sebagai alat pembayaran. Disinilah yang saya katakan sebagai masalah. Kalau pembayaran berarti ada pembelian, atau ada pinjaman, atau ada tanggungan yang harus dibayar. Kalau yang pertama itu berdasarkan nilai yang betul-betul dipertimbangkan. Tetapi yang kedua dengan istilah pembayaran berarti ada nuansa, ada keinginan, ada satu pergerakan perjuangan untuk sebuah pencapaian tertentu yang memanfaatkan uang dengan cara pembelian ataupun pinjaman itu sendiri. Inilah kalau jika ini tidak kita tanamkan kepada keluarga dekat kita, kepada sahabat, kepada teman-teman semuanya, otomatis terjadi masalah keuangan. Akhirnya ada manajemen keuangan yang harus ditata, ada pengertian tertentu yang harus ditata dan harus dihati-hati secara real kehidupan hari lepas hari. Uang menjadi satu alat yang mendominasi dalam kehidupan manusia sehari-hari. Bahkan uang ini bisa menjadi raja yang menguasai dunia, padahal tidak, karena nilai uang yang timbul itu oleh karena pemikiran manusia itu sendiri. Kalau semua dinilai dengan harus diraih, otomatis ada upaya pembelian. Pembelian tidak mampu, otomatis akan ada pinjaman dan menimbulkan tanggungan. Tanggungan ini akan sangat sulit untuk dipenuhi kalau boleh dikatakan bahasa peribahasa mengatakan bahwa besar pasak daripada tiang. Orang memaksakan diri untuk sebuah pencapaian, akhirnya dengan berani membeli karena membeli keuangan yang tidak cukup, di situ timbul pinjaman. Kalau tukar, uang menjadi alat tukar, itu tidak ada nilai-nilai yang jauh ke dalam seperti ambisi-ambisi tertentu, keinginan-keinginan tertentu. Tapi dikala uang menjadi alat pembayaran, disitulah timbul satu perubahan yang sangat dahsyat di dunia ini, karena orang memanfaatkan uang sebagai alat pembelian. Mindsetnya terus yang diadakan beli dan beli, terus beli dan beli, dan akhirnya yang tadinya uang hanya nilainya sebagai alat tukar, uang dinyatakan sebagai alat pembelian. Pada definisi yang kedua adalah alat pembayaran. Disinilah perhelatan perkembangan dunia terjadi seperti sekarang yang kita lihat dan kita rasakan. Orang ingin membeli dan bahkan ingin menguasai, sampai dengan banyak hal yang diraih tanpa perhitungan manajemen yang sebenarnya, pada akhirnya menimbulkan masalah. Dan masalah ini berkembang bukan hanya sampai utang piutang, tetapi terjadi perkembangan kriminalitas yang luar biasa tinggi, dan juga pada akhirnya jika orang tidak mampu, menjadi sakit penyakit yang cukup fatal, dan terburuk kehidupan manusia menjadi pendek, yaitu bunuh diri. Pada pembahasan kali ini, inilah yang sebenarnya untuk menjadi satu pembelajaran dimanapun kita berada, dimanapun kita memiliki siapa di sekitar kita, perlu memberikan
kembali bahwa nilai dasar uang itu adalah untuk tukar, bukan alat pembelian. Definisinya adalah untuk alat tukar, kemudian berkembang menjadi alat pembayaran. Nah, alat pembayaran juga dalam kondisi situasi saat itu dalam pengertian terbatas. Tetapi perkembangan dunia, perkembangan manusia menjadikan uang sebagai alat pembelian. Disinilah saudara-saudara inti daripada pembahasan kali ini, bahwa kehidupan manusia berkembang seperti sekarang oleh karena pemikiran mindset yang sudah berubah, uang menjadi alat pembelian. Pembelajaran kali ini kita berharap semuanya memahami nilai dasar uang dulu, sehingga pencapaiannya dalam kondisi tertata, dalam kondisi kesetaraan, dalam kondisi yang sewajar-wajarnya dalam kehidupan real hari lepas hari, dan tidak bisa menimbulkan masalah yang baru. Tetapi kalau kita tidak mengerti nilai dasar definisi daripada uang itu sendiri, otomatis manusia hidup tanpa arah. Dengan istilah baru, uang bisa menjadi raja dalam kehidupan. Semoga pembahasan materi kali ini, di mana banyak pertanyaan yang timbul dalam kehidupan real, hanya mengatasi masalah tentang keuangan, mencari solusi tentang keuangan tanpa memperhatikan definisi dasar daripada uang itu sendiri yang menyebabkan perubahan situasional yang sangat dahsyat. Salam sukses untuk rekan-rekan semuanya, dan kita akan berjumpa dalam pembahasan materi-materi kehidupan berikutnya dalam ranah kehidupan. Saya sampaikan terima kasih, sukses, sehat, dan sejahtera selamanya.